Halo Sobat Sip. Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, langsung membuat berbagai gebrakan dan perubahan kebijakan setelah resmi dilantik. Kebijakan ini terutama berfokus pada proteksionisme ekonomi untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat, serta untuk memberantas imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba, terutama fentanyl yang telah membunuh ratusan ribu rakyat Amerika. Donald Trump mengeluarkan beberapa perintah eksekutif dan kebijakan terkait tarif impor yang berdampak besar pada ekonomi global. Apa saja dampak yang bisa terjadi akibat perang dagang yang berpengaruh pada ekonomi global dan apa dampaknya pada perekonomian Indonesia? Kalau Anda ingin tahu, tonton video ini sampai selesai. Pada awal Februari 2025, Amerika Serikat resmi menerapkan tarif impor baru kepada Kanada, Meksiko, dan China setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan perintah eksekutif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 yang memungkinkan seorang presiden untuk membekukan dan memblokir transaksi sebagai respon atas ancaman tidak biasa dan luar biasa dari luar Amerika Serikat. Donald Trump memerintahkan untuk memberlakukan tarif pajak tambahan untuk impor dari Kanada, Meksiko, dan China. Untuk impor dari Meksiko akan dikenakan pajak tambahan sebesar 25%. Impor dari Kanada dikenakan pajak tambahan 25%, kecuali untuk energi sebesar 10%, agar meminimalkan dampak pada harga bensin dan minyak pemanas rumah tangga. Trump mengatakan tarif tersebut merupakan konsekuensi dari banyaknya imigran ilegal dan penyelundupan narkoba, terutama fentanyl. Pengedar narkoba dan pemerintah Meksiko disebut memiliki aliansi yang tidak dapat ditoleransi yang membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat, di mana kartel Meksiko juga disebut beroperasi di Kanada. Sedangkan impor dari Cina akan dikenakan pajak tambahan sebesar 10% karena Cina dianggap menyediakan tempat berlindung yang aman bagi organisasi kriminal untuk mencuci pendapatan dari produksi, pengiriman, dan penjualan opioid sintetis ilegal. Dan jika negara-negara tersebut melakukan pembalasan, Donald Trump akan meresponnya dengan meningkatkan atau memperluas cakupan tarif yang dikenakan berdasarkan perintah yang saat ini. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting dari ketiga negara yang menjadi target utama, yaitu Cina, Kanada, dan Meksiko. Namun, Amerika mengalami defisit perdagangan yang cukup besar dengan ketiga negara tersebut dalam 11 bulan pertama tahun 2024. Tepatnya berjumlah lebih dari 270 miliar US dollar dengan Cina, 157 miliar dengan Meksiko, dan 55 miliar US dollar dengan Kanada. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, total gabungan impor Amerika dari Kanada, Meksiko, dan Cina mencapai lebih dari 1,2 triliun US dollar selama 11 bulan pertama tahun 2024, atau mencapai lebih dari 40% total impor Amerika. Menurut Badan Statistik Meksiko dan Kanada, Amerika Serikat merupakan pelanggan terbesar yang menyumbang 77% dari ekspor barang Meksiko dan 84% dari ekspor Kanada. Sedangkan menurut data Bea Cukai Cina, nilai ekspor Cina pada pasar Amerika hanya 15% dari total ekspor Cina pada tahun 2024. Sehingga dampak dari tarif tambahan Trump akan lebih terasa pada negara Kanada dan Meksiko dibandingkan dengan Cina, yang merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Meksiko diperkirakan akan menjadi negara yang paling terpukul. Menurut Oxford Economics, tarif yang diberlakukan oleh Trump dapat meningkatkan tingkat inflasi di Meksiko hingga 6% per tahun, naik dari 4,2% pada Desember 2024, yang menyebabkan mata uang peso Meksiko bisa mengalami pelemahan sebesar
Sedangkan menurut Kepala Ekonom EY, Gregory Deco, tarif Amerika bisa menyebabkan penurunan GDP sebesar 2,7% pada Kanada tahun ini dan penurunan sebesar 4,3% tahun 2026 dibandingkan jika tidak ada peningkatan tarif. Sedangkan bagi ekonomi Amerika Serikat, beberapa produk akan terkena dampak peningkatan harga yang sangat besar, seperti mobil dan alpukat dari Meksiko, unggas dan minyak bumi dari Kanada, serta iPhone dari Cina. Hal ini yang paling ironis, karena iPhone adalah brand dan paten milik Amerika, tapi mayoritas diproduksi di Cina. Pajak tambahan sebesar 10% hingga 25% pada produk-produk ini bisa menimbulkan beban biaya tambahan kepada masyarakat Amerika dan bisa memicu terjadinya kenaikan imported inflation. Tax Foundation memperkirakan tarif baru bisa memangkas GDP Amerika sebesar 0,4% dalam jangka panjang dan menambahkan beban biaya tahunan sebesar $830 untuk setiap rumah tangga di Amerika tahun ini. EY memperkirakan kenaikan inflasi sebesar 0,7% pada kuartal pertama sebelum dampaknya mulai mereda. Beberapa barang yang harganya mungkin akan dikenakan tarif tambahan adalah yang pertama, mobil. Setidaknya 1 dari 5 mobil dan truk ringan yang dijual di Amerika Serikat dibuat di Kanada atau Meksiko. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengimpor mobil dan truk ringan senilai 69 miliar US dollar dari Meksiko dan 37 miliar US dollar dari Kanada. Di samping itu, suku cadang mobil senilai 78 miliar US dollar berasal dari Meksiko dan 20 miliar US dollar dari Kanada. Di samping itu, Cina juga merupakan pemasok utama suku cadang mobil di Amerika Serikat. Yang kedua, BBM atau bahan bakar minyak. Kanada merupakan pemasok minyak mentah asing terbesar bagi Amerika Serikat. Antara Januari sampai November 2024, Kanada mengirimkan minyak mentah senilai 90 miliar US dollar ke Amerika Serikat, jauh di atas Meksiko yang senilai 11 miliar US dollar. TD Economics memperkirakan bahwa tarif Trump dapat menaikkan harga BBM di Amerika Serikat sebesar 30 sen hingga 70 sen per galon. Yang ketiga, handphone, komputer, pakaian, dan mainan. Kenaikan tarif terhadap Cina bisa mempengaruhi berbagai macam barang konsumen yang dibutuhkan oleh warga Amerika Serikat. Handphone, komputer, dan perangkat elektronik lain merupakan impor terbanyak dari Cina tahun lalu. Amerika Serikat juga mengimpor lebih dari 32 miliar US dollar mainan dan perlengkapan olahraga dari Cina tahun lalu. Yang keempat, minuman beralkohol. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengimpor tequila senilai 4,6 miliar US dollar dan mezcal senilai 108 juta US dollar dari Meksiko. Amerika Serikat juga mengimpor minuman keras dari Kanada senilai 537 juta US dollar termasuk whisky senilai 202,5 juta US dollar. Kanada dan Meksiko juga merupakan importer minuman keras Amerika Serikat terbesar kedua dan ketiga pada tahun 2023 setelah Uni Eropa. Yang kelima, alpukat. Pada tahun 2023, Amerika Serikat membeli lebih dari 45 miliar US dollar produk pertanian dari Meksiko, termasuk 63% sayuran impor dan 47% buah-buahan serta kacang-kacangan. Impor pertanian dari Kanada mencapai 40 miliar US dollar, sehingga kenaikan tarif 25% akan menaikkan harga pertanian, terutama alpukat yang pada dasarnya 90% berasal dari Meksiko. Ketiga negara tersebut, baik Kanada, Meksiko, ataupun Cina, bereaksi keras menanggapi pengumuman tarif dari Donald Trump. Kanada bereaksi lebih dahulu dengan mengumumkan tarif 25% pada produk-produk Amerika. Beberapa provinsi di Kanada mengambil langkah-langkah tambahan. Perdana Menteri Ontario dan British Columbia telah meminta gerai-gerai provinsi yang mengimpor minuman beralkohol untuk berhenti membeli persediaan di negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Republik atau di negara bagian Amerika Serikat manapun
dalam kasus Ontario. Sedangkan Kementerian Perdagangan Cina mengatakan akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang atau perang tarif dan berjanji melaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dalam pernyataan tegasnya mengumumkan bahwa tarif balasan akan dikenakan pada produk-produk Amerika Serikat walaupun tidak memberikan rincian. Tapi selanjutnya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada tanggal 3 Februari 2025 melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menunda ancaman penerapan tarif 25% kepada Meksiko dan setuju untuk mengirimkan 10.000 anggota Garda Nasional negaranya ke perbatasan Meksiko Amerika Serikat untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba. Trump berkata, "Kami sepakat untuk berbicara dan mempertimbangkan ke berbagai hal lain. Tetapi kami belum menyepakati tarif. Mungkin kami akan sepakat, mungkin juga tidak." Sedangkan dalam konferensi pers setelah berbicara dengan Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, "Saya memintanya untuk menunda tarif sejak awal. Dalam hal ini, kami mencapai kesepakatan. Saya juga menjelaskan kepadanya betapa mengkhawatirkannya sejumlah senjata berkekuatan tinggi yang masuk dari Amerika Serikat ke Meksiko secara ilegal, yang mempersenjatai kelompok-kelompok kriminal dan memberi mereka kekuatan untuk menembak, dan kami meminta kepadanya agar Amerika Serikat membantu negara kami mencegah perdagangan senjata dari Amerika Serikat ke Meksiko." Dan ia setuju. Di samping itu, Trump juga menangguhkan kenaikan tarif bagi Kanada selama 30 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah Kanada juga bersedia menegakkan aturan keimigrasian di perbatasan mereka dengan Amerika Serikat, serta menghentikan penyeberangan imigran dan obat-obatan terlarang. Kanada juga akan mengerahkan 10.000 petugas garis depan untuk membantu mengamankan perbatasan dan memasukkan kartel narkoba, khususnya soal fentanyl, sebagai teroris dan menindak tegas pencucian uang. Meski demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai seberapa kuat kesepakatan yang ada dan apakah tarif-tarif tersebut merupakan petanda perang dagang yang lebih luas. Mengingat Trump telah menjanjikan lebih banyak pajak impor ke depan. Seorang pejabat senior Kanada mengatakan bahwa negaranya tidak yakin bisa menghindari tarif yang akan segera berlaku seperti Meksiko. Alasannya, Kanada merasa pemerintahan Trump lebih sering mengubah-ubah permintaannya kepada Kanada dibandingkan kepada Meksiko. Walaupun perang dagang Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko tertunda 30 hari, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap menaikkan tarif impor 10% kepada China. Dalam pernyataan terbaru, Trump mengatakan bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi Jinping. Jelas lebih sulit bagi Amerika Serikat dan China untuk menyetujui apa yang dituntut Trump secara ekonomi dan politik dibandingkan dengan Kanada dan Meksiko. Dan pemerintah Xi Jinping langsung membuat balasan terhadap Amerika Serikat tidak lama setelah tarif Amerika Serikat pada barang-barang China mulai berlaku. Pemerintah China akan menaikkan tarif tambahan sebesar 15% pada impor batubara dan gas alam cair Amerika Serikat mulai 10 Februari nanti. China juga akan mengenakan bea masuk 10% lebih tinggi pada minyak mentah Amerika, peralatan pertanian, mobil, dan truk tertentu dari Amerika. Sebagai importer energi terbesar di dunia, impor yang dilakukan China dari Amerika Serikat sebenarnya relatif kecil. Data Bea Cukai Cina mencatat Amerika hanya menyumbang 1,7% dari impor minyak mentah Cina yang bernilai sekitar 6 miliar US dollar sepanjang tahun lalu. Data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat menunjukkan impor minyak mentah oleh Cina turun 52% menjadi sekitar 230.540 barel per hari dalam 11 bulan pertama 2024. Namun, impor LNG dari Amerika Serikat tengah bertumbuh menjadi 4,16 juta ton
atau senilai 2,41 miliar US dollar pada tahun 2024. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat volume tahun 2018 didorong oleh kebutuhan bahan bakar yang digunakan oleh pembangkit listrik. Amerika Serikat adalah merupakan pengirim LNG global terbesar, tetapi hanya menjadi pemasok kelima bagi Cina. Namun, Amerika Serikat memiliki ambisi untuk mendorong ekspor LNG di bawah pemerintahan Trump, dan Cina dipandang sebagai pelanggan yang potensial. Analis energi di MST Markets, Saul Kovanik, mengatakan Cina membeli sekitar 10% dari ekspor LNG Amerika Serikat tahun lalu. Kenaikan tarif LNG Amerika Serikat yang dipasang oleh Cina akan mendorong pengiriman LNG Amerika Serikat ke Eropa dan menguntungkan produsen regional lainnya di Asia Pasifik seperti Australia. Pemerintah Cina juga menegaskan pengenaan pungutan tambahan sebesar 10% oleh Amerika Serikat sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Hal ini bukan hanya tidak membantu menyelesaikan masalah Amerika Serikat sendiri, tetapi juga merusak kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral normal antara Cina dan Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina dan pejabat bea cukai juga mengumumkan akan memberlakukan kontrol ekspor pada berbagai barang dan teknologi yang terkait dengan mineral penting atau rare earth tertentu, termasuk tungsten, tellurium, bismut, ruthenium, molybdenum, indium, dan ruthenium. Elemen-elemen mineral ini ditetapkan oleh Survei Geologi Amerika Serikat sebagai mineral penting bagi keamanan ekonomi atau nasional Amerika Serikat, seperti elemen tungsten yang dibutuhkan untuk bahan baku peluru penembus baja. Kontrol ekspor yang dilakukan oleh Cina merupakan tambahan dari kontrol yang sudah diberlakukan Cina pada Desember 2024 untuk elemen-elemen penting seperti gallium. Saat ini, Cina memang mendominasi produksi logam dan mineral untuk membuat panel surya, penelitian atom, serta peluru penembus baja. Di samping itu, Administrasi Negara Pengaturan Pasar Cina juga mengatakan telah memutuskan untuk memulai penyelidikan terhadap Google Alphabet. Raksasa teknologi Amerika ini diduga melanggar undang-undang anti-monopoli negara tersebut. Kepala ekonom Cina di Oxford Economics, Louis Low, memperkirakan biaya tambahan dapat menarikkan tarif efektif pada impor Amerika Serikat ke Cina hingga hampir 2 poin persentase. Pengumuman tarif Cina lebih merupakan langkah simbolis untuk saat ini. Dan Low memperingatkan bahwa perang dagang Amerika Serikat Cina Jilid 2 jelas dalam tahap awal. Ia pun melihat kemungkinan yang sangat tinggi dari putaran tarif lebih lanjut dari kedua negara ini. Di samping itu, pada tanggal 2 Februari 2025 di Mar-a-Lago, Florida, Trump juga mengindikasikan bahwa Uni Eropa juga akan menjadi sasaran tarif berikutnya. Walaupun Trump tidak mengatakan waktu dan besaran pemberlakuan. Para pemimpin Uni Eropa juga menyatakan siap melawan tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, mereka meminta alasan dan membuka pintu negosiasi. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan jika Uni Eropa diserang karena kepentingan komersialnya, maka Uni Eropa harus membuat Uni Eropa dihormati. Dan dengan demikian, perlu Uni Eropa untuk bereaksi. Deklarasi Amerika Serikat justru mendorong Uni Eropa menjadi lebih kuat dan lebih bersatu. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Uni Eropa dapat menanggapi Amerika Serikat dengan balik menerapkan tarif terhadap Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa lebih baik bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk berunding. Adapun menurut Perdana Menteri Luxembourg, Luc Frieden, mengatakan perang tarif akan berdampak buruk bagi perdagangan Amerika Serikat ke depan. Amerika Serikat merupakan mitra dagang dan investasi terbesar Uni Eropa. Namun, selama ini neraca perdagangan itu timpang dan Amerika Serikat selalu defisit dari Uni Eropa. Berdasarkan data Eurostat, defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Uni Eropa mencapai 161,6 miliar US dollar pada tahun 2023.
Namun di bidang jasa, Amerika Serikat mencatat surplus 106,8 miliar US dollar. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan tidak ada pemenang dalam perang dagang. Dan jika perang dagang terjadi antara Eropa dan Amerika Serikat, yang tertawa adalah Cina. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan kenaikan tarif oleh Donald Trump? US dollar langsung kembali melonjak mendekati level tertinggi dalam 2 tahun. Di pasar energi, harga minyak mentah acuan Amerika Serikat NYMEX melonjak 1,76 US dollar menjadi 74,29 US dollar per barrel. Sedangkan harga minyak mentah Brent naik 1,04 US dollar menjadi 76,71 US dollar per barrel karena meningkatnya kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak mentah dari 2 pemasok terbesar Amerika Serikat, yaitu Kanada dan Meksiko. Sedangkan harga emas melonjak melewati level 2.800 US dollar per troy ounce dan mencetak rekor tertinggi baru. Berdasarkan data Refinitiv, harga emas tanggal 3 Februari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat kembali naik tipis 0,07% ke angka 2.802,96 US dollar per troy ounce. Artinya harga emas saat ini bertengger di posisi tertinggi sepanjang masa. Ekonom David Rosenberg yang merupakan kepala strategi di Rosenberg Research memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan agresif Trump dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang parah. Dampak pembatasan perdagangan bisa mengakibatkan berkurangnya arus perdagangan global, pergeseran rantai pasokan yang dapat berarti biaya yang lebih tinggi bagi bisnis dan inflasi yang lebih tinggi. Ia melihat rally emas sebagai respon langsung terhadap ketidakstabilan pasar. Emas 100% berkorelasi secara proporsional dengan ketidakpastian. Dan ini adalah merupakan tingkat ketidakpastian tertinggi yang kita lihat dalam waktu yang lama. Sebuah laporan terbaru dari Financial Times mengatakan bahwa para pedagang telah menarik emas senilai 82 miliar US dollar dari brankas Bank of England dan memindahkannya ke bursa COMEX di New York dan brankas pribadi di Amerika Serikat. Perpindahan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa kebijakan tarif Trump pada akhirnya bisa berpengaruh kepada emas. Di samping itu, ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan tarif dari Donald Trump. Yang pertama, dampak terhadap perusahaan Amerika Serikat. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang mengandalkan impor dari Cina menghadapi kenaikan harga bahan baku dan komponen produksi. Di samping itu, beberapa perusahaan Amerika Serikat juga harus menaikkan harga produk mereka atau mencari pemasok baru di luar Tiongkok yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Dan di sektor pertanian, Amerika Serikat akan terpukul karena Cina menghentikan pembelian produk pertanian Amerika Serikat, terutama kedelai dan daging babi. Yang kedua, dampak terhadap konsumen Amerika Serikat. Kenaikan tarif akan menyebabkan harga barang-barang tertentu di Amerika Serikat meningkat, termasuk elektronik, pakaian, dan otomotif. Konsumen Amerika Serikat harus membayar lebih mahal untuk barang-barang impor yang terkena kenaikan tarif. Yang ketiga, dampak terhadap hubungan internasional. Tarif yang dikenakan terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat menimbulkan ketegangan diplomatik dan menghambat kerjasama ekonomi. Dan negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa akan menerapkan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat dan ini akan memperburuk situasi perdagangan global. Yang keempat, akan terjadi pergeseran produksi global. Beberapa perusahaan mulai memindahkan produksi dari Cina ke negara lain seperti Vietnam dan India untuk menghindari kenaikan tarif dari Amerika Serikat. Hal ini akan memicu pergeseran rantai pasokan global dan menandai tren baru dalam produksi dan perdagangan internasional. Yang kelima, dampak terhadap ekonomi global dan pasar keuangan. Tarif yang dikenakan pada produk Cina dan negara lain menyebabkan gangguan rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan yang harus mencari alternatif atau menghadapi peningkatan biaya produksi. Perang dagang bisa menyebabkan pelambatan ekonomi global
karena ketidakpastian perdagangan dan investasi. Dan ketidakpastian akibat kebijakan tarif ini bisa menyebabkan gejolak di pasar saham global. Investor mungkin akan beralih ke aset yang aman seperti emas atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan dampak kenaikan tarif Donald Trump terhadap ekonomi Cina akan membuat Cina kemungkinan akan membalas dengan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat. Banyak perusahaan global yang bergantung pada rantai pasokan Cina bisa mengalami kenaikan biaya produksi, dan yuan bisa melemah sebagai respon terhadap kenaikan tarif yang berpotensi meningkatkan ketidakstabilan pasar keuangan. Sedangkan dampak kenaikan tarif Donald Trump terhadap ekonomi Kanada dan Meksiko akan membuat Kanada dan Meksiko membalas juga dengan kenaikan tarif terhadap produk Amerika Serikat dan akan memicu ketegangan dalam perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Perusahaan otomotif dan manufaktur di kawasan ini juga akan mengalami gangguan besar karena rantai pasokan yang terintegrasi. Sedangkan dampak kenaikan tarif Donald Trump terhadap ekonomi Uni Eropa akan membuat Uni Eropa juga bisa memberlakukan kenaikan tarif balasan. Investor global mungkin mencari pasar yang lebih stabil dan akan menyebabkan volatilitas pasar saham dan nilai tukar. Sedangkan Indonesia juga berpotensi terdampak dari kebijakan tarif Donald Trump. Karena jika kenaikan tarif Donald Trump berdampak buruk bagi banyak negara di dunia, maka ekonomi Indonesia pun berpotensi terkena imbasnya dan akan mengalami kesulitan. Karena yang pertama, ekspor barang Indonesia akan terpukul. Karena Cina akan terkena kenaikan tarif dari Amerika Serikat dan ekonomi Cina bisa melambat. Dan hal ini akan mengurangi permintaan terhadap ekspor ke Indonesia, terutama batu bara, kelapa sawit, dan karet. Sektor manufaktur Indonesia yang juga tergantung pada bahan baku dari Cina juga akan bisa menghadapi kenaikan biaya produksi. Yang kedua, terjadi pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar keuangan. Karena investor global cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang seperti Indonesia menuju aset yang lebih aman dan akan menyebabkan tekanan pada rupiah. IHSG Bursa Efek Indonesia akhir-akhir ini juga mengalami volatilitas karena sentimen negatif dari pasar global. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Karena jika perang dagang berlangsung, harga barang elektronik dan otomotif yang berasal dari rantai pasokan global akan meningkat juga di Indonesia. Dan hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga inflasi. Ada juga peluang relokasi industri ke Indonesia. Karena kenaikan tarif terhadap Cina akan membuat beberapa perusahaan Amerika Serikat atau global mungkin melakukan pemindahan produksi dari Cina ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dan hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing di sektor manufaktur dan teknologi. Dan jika Donald Trump menerapkan kebijakan tarif yang lebih agresif, ekonomi global bisa menghadapi ketidakpastian besar dan kemungkinan perang dagang yang lebih luas. Indonesia bisa terkena dampak negatif dari pelambatan ekonomi Cina, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan potensi penurunan ekspor. Namun, ada juga peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang mencari alternatif dari Cina. Nah, bagaimana Indonesia merespon situasi ini akan sangat bergantung pada kebijakan ekonomi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investor-investor baru. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita untuk selalu waspada dan mencari peluang di tengah-tengah ketidakpastian global. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.